Ya, selamat sore dari Tangerang Selatan. Kita JJS hampir maghrib. Udah mau waktunya maghrib sih. Ya, ini kita sambil arah ke Modern Land Tangerang. Oke guys, ini video apa ya? Mau cerita apa ya? Ini cerita ini aja deh. Pengalaman kerja di Amerika deh. Dulu gue pernah kerja di Amerika. Tahun 2026 winter sampai 2027 ya, musim gugur. Terus lanjut lagi di 2007 winter sampai 2008 musim gugur juga gitu. Dulu gua kerja di salah satu ski resort ada di Utah, bukan deh, ada di negara bagian yang namanya Idaho. Kalau di Amerika tuh Idaho terkenalnya sama kentang sih sebetulnya, kentang dengan kualitas baik di Amerika gitu. Nah, dulu tuh gua kerja di Sun Valley Resort itu sebagai housekeeping, bro. Jadi kalian belum tahu, housekeeping itu kerjanya bersih-bersih kamar tamu atau rumah atau villa. Oke, dulu ya. Jadi gitu guys, gua dulu kerja di housekeeping. Jadi di resort gua itu ada 2 hotel, banyak kondo, sama ada villa juga. Biasanya kalau villa-villa itu sama orang-orang kaya yang musim dingin tuh liburan ke sana meski gitu. Di tahun 2006 winter musim dinginnya, gue berangkat dari Jakarta, Taiwan, lalu Los Angeles, lalu Salt Lake transit, lalu terbang ke Idaho dengan ibu kota Boise atau Boise. Pengalaman yang menarik dalam kehidupan gue adalah gue bisa kerja di Amerika itu. Waktu itu gue di housekeeping, divisinya housekeeping, job desk-nya adalah housekeeping juga. Jadi 3 bulan pertama gue di housekeeping. Gue bersihin villa. Jadi cuma ada satu tim aja yang untuk bikin villa, karena villanya nggak banyak, mungkin ada 5 atau 8 villa aja sih gitu yang hotel gue punya. UMR-nya itu sejam $7, kalau nggak salah $7 berapa sen, gue lupa di tahun pertama gue kerja itu. Kerja sehari 8 jam, jadi seminggu 40 jam kalau rame ya, bicaranya kalau rame. Tapi kalau jam kurang biasanya malam itu ada penambahan jam kerja malam ya, jadi hitungannya harusnya kalau malam kerja itu overtime, tapi overtime-nya yang kalau jam regulernya kurang, biasanya overtime yang malam itu jadi masuk ke ini jam reguler. Rugi iya, tapi kan peraturannya harus 40 jam kalau di Amerika gitu. Jadi kerja 8 jam, cukup menyenangkan jadi housekeeping, karena gua pikir gua kerja sama orang, maksudnya teman kerjanya itu orang-orang bule, ternyata bule Meksiko kan. Sama ibu-ibu Meksiko yang notabene mereka nggak bisa bahasa Inggris sama sekali.
Jadi ya mau nggak mau sih gua harus belajar sedikit-sedikit bahasa Latin atau Spanish ya. Gitu. Jadi ya karena umur gua waktu itu masih di umur 23 ya udah belajar bahasa itu udah nggak sejago waktu masih muda ya. Tapi bahasa Inggris gue juga nggak jago-jago banget, paling nggak gue bisa komunikasi. Oh ya, rekan gue itu selain ada Meksiko, ada satu orang Jamaika hitam dan bahasa Inggrisnya bagus karena dia guru. Jadi mereka dia cari duit tambahan kerja di winter di Amerika. Ya cukup menyenangkan kerja di sana. Ya di 3 bulan itu gue cuma megang villa doang sih gitu. Lalu harusnya pekerjaan gue tuh cuma seasonal doang, cuma 3 bulan atau 4 bulan, terus harus bulan keempat tuh harus kembali lagi ke Indonesia untuk perpanjang untuk mengurus visanya lagi gitu. Tapi ternyata kita dilarang pulang oleh pihak perusahaan. Kita di-extend dan dibayarin, pengurusannya dibayarin oleh pihak perusahaan. Wait, ramai sekali nih, itu marah. Tapi selama masa itu untuk beberapa teman-teman gue yang orang Indonesia yang kerja di food and beverage, mereka nggak kerja sih. Jadi gitu guys, gua dulu kerja di housekeeping. Jadi di resort gua itu ada 2 hotel, banyak kondo, sama ada villa juga. Biasanya kalau villa-villa itu sama orang-orang kaya yang musim dingin tuh liburan ke sana pergi gitu. Di tahun 2006 winter musim dinginnya gue berangkat dari Jakarta, Taiwan, lalu Los Angeles, lalu Salt Lake transit, lalu terbang ke Idaho dengan ibu kota Boise atau Boise. Pengalaman yang menarik dalam kehidupan gue adalah gue bisa kerja di Amerika itu. Waktu itu gue di housekeeping, divisinya housekeeping, job desk-nya adalah housekeeping juga. Jadi 3 bulan pertama gue di housekeeping, gue bersihin villa. Jadi cuma ada satu tim aja yang untuk bersihin villa, karena villanya nggak banyak, mungkin ada 5 atau 8 villa aja sih gitu yang hotel gue punya. UMR-nya itu sejam $7, kalau nggak salah $7 berapa sen, gue lupa di tahun pertama gue kerja itu. Kerja sehari 8 jam, jadi seminggu 40 jam kalau rame ya, bicaranya kalau rame. Tapi kalau jam kurang biasanya malam itu ada penambahan jam kerja malam ya, jadi hitungannya harusnya kalau malam kerja itu overtime, tapi overtime-nya yang kalau jam regulernya kurang, biasanya overtime yang malam itu jadi masuk ke ini jam reguler. Rugi iya, tapi kan peraturannya harus 40 jam kalau di Amerika gitu. Jadi kerja 8 jam, cukup menyenangkan jadi housekeeping, karena gua pikir gua kerja sama orang, maksudnya teman kerjanya itu orang-orang bule, ternyata bule Meksiko kan.
sama ibu-ibu Meksiko yang notabene mereka nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi ya mau nggak mau sih gua harus belajar sedikit-sedikit bahasa Latin atau Spanish ya. Gitu. Jadi ya karena umur gua waktu itu masih di 23 yang udah belajar bahasa itu udah nggak sejago waktu masih muda ya. Tapi bahasa Inggris gue juga nggak jago-jago banget, paling nggak gue bisa komunikasi. Oh ya, rekan gue itu selain ada Meksiko ada satu orang Jamaika hitam dan bahasa Inggrisnya bagus karena dia guru. Jadi mereka dia cari duit tambahan kerja di winter di Amerika. Ya cukup menyenangkan kerja di sana. Ya di 3 bulan itu gue cuma megang villa doang sih gitu. Lalu harusnya pekerjaan gue tuh cuma seasonal doang, cuma 3 bulan atau 4 bulan, terus harus bulan keempat tuh harus kembali lagi ke Indonesia untuk perpanjang untuk mengurus visanya lagi gitu. Tapi ternyata kita dilarang pulang oleh pihak perusahaan, kita di-extend dan dibayarin, pengurusannya dibayarin oleh pihak perusahaan. Ramai sekali nih, jadi marah. Tapi selama masa itu beberapa teman-teman gue yang orang Indonesia yang kerja di food and beverage, mereka nggak kerja, mereka dilarang kerja sama proses itu. Tapi gue yang di housekeeping, gue kerja dan dibayar full. Tapi memang di musim semi sampai musim panas itu hotelnya slow sekali sih. Maksudnya bisnisnya ya nggak rame-rame sih, nggak rame banget gitu tamunya. Nah biasanya di summer itu mulai rame karena ada liburan musim panas. Biasanya liburan musim panasnya sih sekitar seleknya nggak enak banget tuh. Ya di musim panas sih biasanya liburannya selama 2 bulan tuh anak sekolah. Jadi kalau anak-anak orang kaya ya ikut liburan. Nah kalau anak-anak yang biasa aja, orang dulunya biasa aja, yang nggak kaya-kaya banget, biasanya kerja tuh, saingan tuh sama gue tuh kerjanya. Jadi mereka tuh dari usia 14 tahun, orang di Amerika ya, 14 tahun itu udah bisa kerja, bray. Udah bisa ngurus Social Security Number atau SSN tuh. Dan mereka bayar pajak dari penghasilan mereka, tapi nggak segede gue karena gue kan orang asing di Amerika, jadi gue harus bayarnya penuh. Oh ya, gajian di Amerika itu per 2 minggu sekali ya. Itu bentuknya nggak ditransfer, zaman gue itu nggak ditransfer, bentuknya itu paycheck. Jadi cek gitu, terus ada nominal yang udah diterima, yang sudah gue terima gitu. Jadi di ceknya tuh ada keterangan jam kerja gue sama paychecknya, tuh dilampirkan paychecknya, dan itu jam kerja sama potongan untuk dorm atau mes itu ya itu aja, sama insurance nggak ada deh, nggak ada ya itu aja sih potongannya gitu. Waktu itu dolarnya cuma 10.000 bro. Kalau dirupiahin 10.000 sih. Gue kerja waktu itu sampai jauh-jauh cuma buat nikah bro, di umur 24. Gue harus nikah di umur 24. Ya emang gue juga udah punya pacar juga waktu itu. Gitu. Jadi emang komitmen dari duit buat nikah. Nah, banyak godaannya bro.
ternyata selain emak-emak Meksiko ada juga yang anak yang remaja-remaja Meksiko juga yang iya cantik sih. Sempet menggoyahkan iman gue waktu itu di sana. Gitu. Tapi ya karena udah komitmen ya udahlah. Di Eran berjalan dengan baik dan lancar. Itu ada dramanya dikit setengah tahun 2007. Nah, kocak ya. Oke. Lanjut. Di tempat gue kalau lihat filmnya Jennifer Lopez tuh yang dia jadi housekeeping itu ya bajunya kotak-kotak gitu, terus celananya dipis kayak lo pernah denger gangsternya Meksiko nggak sih, Cholo gitu di Amerika? Mereka tuh pakai celana baggy dipis gitu yang coklat gitu. Nah itu gue pakai tuh. Dia seragamnya kayak gitu tuh. Kalau di musim dingin itu di tempat gue ya di Central Week itu jam 8 pagi itu masih kayak jam 4 atau jam 5 subuh lah. Jadi wah masih gelap. Kalau udah duty atau tugas itu jam 8:30 tuh kayak banyak tamu yang belum bangun bro. Jadi standby dulu biasanya, standby di area masing-masing. Emang jam 8 itu sampai 8:30 itu ada briefing. Selalu setiap pagi itu ada briefing. Dan manajernya itu sangat baik sekali. Dia selalu kasih tahu apa yang harus dilakukan. Terus berhati-hati karena salju udah berapa hari nggak turun dan mengeras. Biasanya kalau biasanya mengeras sih kalau berapa hari udah nggak turun gitu. Nah, kita setelah briefing tuh biasanya ambil kunci master key masing-masing apa ke bawah itu megang master key. Oh kecuali yang villa ya, kalau yang villa itu dipegang sama supervisornya. Jadi nggak perlu tukar sih waktu itu, jadi supervisor yang ambil. Terus ya komunikasi gue sama ibu-ibu Meksiko itu yang housekeeping, supervisornya bisa bahasa Inggris. Supervisor juga keturunan Latin, jadi supervisornya bisa bahasa Inggris, jadi mereka menerjemahkan. Nah gue itu punya panggilan di sana. Nama sayangnya emak-emak itu sama gue itu, gue dipanggil Yoyo. Nah, kadang-kadang namanya dipanggil juga Pinche Cabron. Gue tahu itu sesuatu yang nggak bagus, tapi kayak sesuatu yang manggil orang dengan konyol gitu, kayak pemalas gitu atau bajingan gitu. Tapi enggak kasar sih, enggak kasar banget. Ya gue sih whatever you call me, I'm fine gitu lah. Gitu. Lalu selain dapat gaji, ya ada beberapa tips. Tapi kalau di villa itu mungkin ya supervisor gue tuh rada mata duitan. Jadi kalau ada beberapa room villa yang check out itu biasanya dia yang kontrol dulu, dia masuk duluan, dia ngecekin tuh, siapa tahu ada tipnya diambil sama dia tuh. Tapi kalau satu rumah itu dikerjakan banyak orang ya, karena itu kan gede tuh, ada beberapa kamar sama salah tuh, harusnya gua balik belok kiri. Putar lagi deh. Ya. Jadi di rumah itu ada beberapa orang. Nah kita bagi-bagi tugas ya. Gue misalnya vakum, ya gue vakum aja semua area. Pertama, tutup, buang tengah. Pokoknya gue vakum. Terus gue elap-elap. Terus kalau yang nyuci ada lagi.
Nah biasanya orang Amerika yang kaya-kaya itu kalau nyewa villa itu kan kulkasnya diisi sama mereka untuk stok berapa hari gitu. Jadi waktu mereka check out itu apa yang mereka belanja itu nggak dibawa pulang, jadi mereka tinggalin aja. Dan itu ya buat gue jadi tip sih gitu. Jadi gua ada beberapa bahan makanan yang bisa gua olah di mes gua. Oh ya, di mes tuh kita masaknya pakai microwave ya. Jadi nggak boleh masak gitu. Sama manajer mesnya. Tapi ya orang Indonesia masak. Jadi ya bahan makanan itu atau ada pizza-pizza yang bekas tapi yang belum digigit itu biasanya gua bawa pulang. Kalau ada wine ya gua nggak bawa pulang juga karena gua nggak minum wine juga. Kalau alkohol gua nggak minum. Jadi itu biasanya kalau dapat alkohol gitu gua jual lagi sih ke karyawan-karyawan lain yang maksudnya karyawan imigran lain. Dan akhirnya gua kenal beberapa orang dari divisi laundry, dari divisi landscape. Mexican itu menyenangkan, Bray. Kalau kita udah kenal tuh udah kayak keluarga, lu dianggap keluarga. Kadang gua dikasih makan, emak itu sangat sayang sama gua. Ya begitu. Gitu. Jadi ya, tapi di divisi gua ini gua nggak dapat jatah makan gratis kayak temen-temen yang di food and beverage. Mereka masih dapat makan 1 kali makan gratis di kantin karyawan, sedangkan gue nggak dapat sama sekali. Jadi bisa mungkin gue dapat cari makanan dari tamu yang check out. Di tahun 2006 musim ini gue dipindahkan divisi jadi houseman. Housekeeping juga, tapi houseman itu cuma kalau di hotel itu kan ada housekeeping pakai kereta gitu tuh. Keretanya isinya shampoo, sabun dan sebagainya, ya macam-macam. Dan ada bucket atau keranjang untuk kayak handuk basah yang ya handuk motor lah, handuk motor yang harus disimpan di situ gitu. Nah tugasnya gue kalau di hotel, gue ambilin laundrynya mereka, terus gue lempar ke lorong laundry. Biasanya ada di pojokan hotel sih, itu ada lorongnya gitu, tinggal lempar orang. Gue ada kereta sendiri juga gitu, kayak kereta barang lah ya. Kalau di pabrik atau di pergudangan itu ada kereta barangnya, gue ada kereta flatnya gitu. Jadi tugas gue itu ya di situ sih gue nggak dapet tips sih. Di posisi itu gue nggak bisa dapet tips, tapi masih ada lagi gue bilang emak yang baik, kadang ngasih gue $2, $1 gitu. Kadang waktu kosong time sih juga ada yang ngasih juga, biasanya $2 ada. Nah kalau itu tugas gua itu. Jadi kadang-kadang kita di setiap lantai itu ada namanya bidangnya untuk para housekeepernya ya, maksudnya kereta itu kan harus diisi sampo. Nah biasanya mereka nge-loading lagi, ngisi ulang sampo di keretanya dari ruangan itu. Dan tugas gue menyuplai sabun, sampo, atau ngecek yang ada di apa mereka bilang kloset ya, kloset tempat penyimpanan handuknya itu. Jadi kalau handuknya itu samponya kadang-kadang samponya habis itu ya gua. Nah kalau handuk-handuk itu biasanya langsung di drop sama pihak laundry ke klosetnya. Jadi kan bentuknya di wrap tuh, udah di wrap rapi sama mereka, sama laundry. Nah tugas gue buka wrapnya, musuh dalam klosetnya itu gitu. Jadi kerjaan gue ya normal-normal aja. Biasanya sih gue dapat bir atau wine yang
workernya yang gue tolongin. Biasanya gue kalau di hotel tuh gue nanganin 2 lantai, lantai 1 sama lantai 2 di hotel utamanya gitu. Tapi kadang gue juga jadi houseman di kondominiumnya gitu. Nah, yang nggak enak kalau di kondominium pas musim dingin, aja gile kerja di luar gue gitu. Kadang gue harus ngambil stok sampo sama sabunnya dari basement hotel terus bawa ke kondominium pakai kereta sorong kayak model Arco gitu. Wih, awas lubang sebelah kiri gitu. Ya, masuk. Nah, di situ sih gua kerja normal aja lah ya Bray. Waktu itu gak ada kepikiran nyari second job karena awal tuh gua kerja normal aja gitu. Ya terus lambat laun tuh ada teman-teman gue yang udah punya second job ternyata. Second jobnya tuh dibayar under table. Maksudnya under table tuh gajiannya nggak potong, maksudnya ya gue terimanya, maksudnya pajaknya ya gue nggak nanggung pajaknya lah gitu, tapi potongannya ya gede, tapi harganya lebih tinggi daripada di tempat gue kerja, di hotel tempat gue kerja. Misalnya housekeeping gue waktu itu cuma dibayar $7 per jam, tapi kalau di luar itu gue bisa dibayar 9 sampai $10 per jam gitu. Restoran dine-in, tapi dinner doang mereka dianya, jadi bukanya malam, misalnya sore sih sampai malam. Nah, gue cuma jadi dishwasher aja sih, tukang cuci piring. Tapi kalau memang dibilang apa, kalau kayak program kitchen hell itu ya memang kitchen kayak neraka sih. Lu bentak-bentak dikit, lu emosi dikit, lu tampol. Ada sih kerja di restoran, di dapur, tapi dari situ gue juga makan sampah juga Bray gitu. Gue kerja di restoran, second job gue di restoran Itali gitu. Jadi kalau ada meatballsnya itu yang masih utuh dan belum kepegang, gua sikat juga Bray. Bahkan waitersnya juga sikat juga gitu ya, demi mempertahankan penghematan ya Bray. Jadi ya nggak hemat-hemat juga. Terus kalau libur gimana? Kalau libur sih biasanya ada, kalau beberapa orang Indonesia kalau liburnya barengan, mereka pasangan sewa mobil guys, jalan-jalan ke kota lain. Biasanya sih jalan-jalannya di kota yang namanya Twin Falls. Nah di Twin Falls itu kita makan buffet di restoran Asia sama belanja bumbu-bumbu atau belanja Indomie. Gue nemu Indomie goreng di Amerika dan akhirnya gue beli 1 kardus sama beras ya. Aduh, ini kemana nih pecahnya? Kayaknya delay. Oh enggak, bener.
gitu. Indomie goreng waktu itu satu kerdusnya sama pajak $16 lah ya. Jadi lupa kayaknya 16 atau $18 gitu. Wah, enak banget sih. Baru berapa bulan doang aja udah kangen banget makanan Indonesia, apalagi Indomie. Oh ya, untuk makan tuh ada tempatnya sendiri khusus, namanya kafetaria karyawan. Makanannya murah, lumayan murah lah. Itu cuma ya begitu ya, gue sih keluar duit. Buat teman-teman gue yang kerja di food and beverage ya, mereka tinggal ngambil gratis, terus di tempat kerja juga dapat juga lagi, dapatnya double fee-nya. Ya kadang-kadang mereka bawa pulang, mereka juga kasihan sama gue. Jadi oh ya, gue di dorm itu saya tinggal sama orang Indonesia juga, yang satu mas-mas, yang satu bapak-bapak. Nah kalau mereka dua-duanya di food and beverage, jadi kalau mereka bawa makanan lebih ya buat gue, tapi kadang-kadang mereka bilang ada yang nggak boleh gue makan gitu. Misalnya Lay's itu gue nggak boleh ambil, tapi misalnya oh ini ada daging nih, nah makan gue. Nah biasanya kalau kayak kita nih orang Indonesia nih kan makannya nasi, ya beli beras lah. Nah kesempatan waktu jalan-jalan itu beli beras gitu. Nah orang Indonesia dapat komplain dari manajernya, manajer dormitorinya. Meskipun Meksiko makan nasi ya, tapi bau masak nasinya itu katanya mengganggu, anjir. Meksiko tuh masih makan nasi cuy. Nah, gitu. Kacau deh. Nah, si manajernya itu orang Chile. Jadi ya kita kan orang Indonesia tablak aja, bukan terus. Yang nggak seneng tuh orang-orang yang nggak seneng bau masak nasi itu orang hitam, sama orang Rusia. Nah, ini kenapa nih ada orang Rusia? Oke. Jadi kalau di gue berangkat ke Amerika pakai visa namanya H2B, H2B. Nah, gue kerja penuh 4 bulan. Nah, kan enggak semuanya H2B ya. Nah, biasanya ada exchange student dengan jenis visa G1. Nah di G1 itu mereka 3 bulan kerja, 1 bulan liburan. Nah biasanya kalau musim dingin diisi anak-anak G1 dari Amerika Latin, entah dari Argentina, entah dari Brazil, entah dari pokoknya Amerika Latin lah ya gitu. Nah di summer itu yang masuk anak-anak Eropa, Ukraine, Rusia, Uzbekistan, banyak lah. Wah gaul sama mereka luar biasa ya. Mabok, kerja, free sex, wah kampret bener. Kacau kehidupan mereka tuh. Masih muda, kacau belau. Ya gua ada beberapa yang masih berhubungan baik dengan sekarang, berhubungan baik sampai sekarang sih sama beberapa dari mereka. Tapi yang parah anak-anak Eropa sih. Bahkan begitu-gituannya di ruang kumpul di ruang tengah di mes coy. Wah, padahal mesnya udah laki-laki sendiri, perempuan deh sendiri. Kadang-kadang di gengbang gitu di kamar cowok, anjay. Ini sensor sih. Aduh. Jadi begitu. Kacau mereka. Nah, sebetulnya perusahaan itu senangnya sama orang-orang yang pakai
S2B, karena ya mereka benar-benar pekerja, bukan yang mau main-main, benar-benar cari duit gitu, ngejar overtime, ngejar extra money gitu. Jadi waktu gua kerja second job di restoran Itali itu gue dapet $40 juga, empat 2 hari kerja doang sih. Pas pulang kerja tuh dihajar sama salju, terus kerjanya capek sekali. Kenapa dibilang capek? Karena lo tahu sendiri, housekeeping itu dishwasher itu kerjanya terus, bahkan setelah chef cook selesai masak itu gue masih harus bersihin kitchen, karpet digulung, dicuci, semprot semua. Wah, kerjaan dishwasher tuh edan tuh. Ya sebetulnya gampang sih, tinggal nyemprot, masukin rak, terus raknya masukin ke mesin, wah itu keren. Terus pindahin, wah yang paling awal pindahin sendok dan daun pisau masing-masing, jadi tumpuk dulu di satu baskom gitu, lalu dikasih sabun biar kan, terus baru kita pindahin, masukin mesin di bosanya. Terus yang nempatin lagi kerak ya gue, piring masukin kerak, sendok sama batu yang masih mau masukin kerak, terus pen buat masaknya panas bray, harus bawa langsung dicuci bray, gak boleh numpuk. Satu makanan satu pen meskipun menunya sama. Meskipun menunya sama, tetap nggak boleh pakai pen yang sama, harus ganti pennya. Gila ya, panas mega cari kain basah ya, langsung ini. Wah, kerja udah bener-bener orderan kalau udah jam 7 tuh, wow, neraka bray, kerja cepat sampai berantem bray. Chefnya juga masak di main dish, asuh chef juga masak di main dish, cooknya bikin salad, saus, dessert gitu. Ya dia jalan lagi. Itu capek banget. Nah, cerita di summer itu ada satu bulan, satu minggu itu di booking semua hotel sama yang namanya perusahaan Allen & Company, perusahaan keuangan terbesar di Amerika, dengan kliennya ada Facebook, ada apa lagi ya, Microsoft, ada mungkin ada nggak ya, gue nggak tahu sih, tapi beberapa perusahaan besar tuh ditangani oleh Allen & Company, termasuk Coca-Cola ya. Itu mereka seminggu itu sambil vacation di musim panas, jadi semua lemari es di dalam hotel, di dalam kamar itu isinya adalah produk-produk Coca-Cola, dari Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid. Oh ya, kalau di Indonesia tuh Coca-Cola nggak masuk yang teh ya. Waktu di Amerika ada teh yang botol kaca. Itu punya Coca-Cola juga. Gua nggak tahu sih, gua udah lupa merek apa namanya apa gitu gua. Nah kalau mereka udahan, mereka semua selesai, semua minuman yang ada di lemari es
bisa dibawa pulang sama kita, tapi bagi-bagi, nggak boleh kena tidaknya. Ya kan gue cuma houseman ya, gue yang buat dibagi. Tapi kalau mereka yang jualannya buat uang atau manis, gue boleh. Oh ya, dan luar biasanya lagi, setelah itu 2 minggu setelahnya biasanya dikasih tips gratis. Semua pekerja di hotel itu dapat tips, dari housekeeping, laundry, kitchen, semua dapat tips, tapi tergantung caranya. Kalau housekeeping itu dapat $144, ya banyak. Dan itu udah dipotong taxes ya. Oh iya, untuk gajian itu tadi gue belum cerita ya. Gajiannya itu ada potongan pajak untuk state sama untuk federal. Jadi bayar 2. Jadi Allen & Company itu semua yang di hotel diisi, yang di kondo diisi, yang di villa juga diisi. Lalu setelah itu ada juga Jazz and Swing Festival. Festival musik juga, biasanya menjelang musim gugur. Nah, dari situ itu tuh gue seneng sama swing tuh, bukan swing artian negatif ya, swing jazz ya. Kalau pernah nonton Tom and Jerry yang jeng-jeng, nah itu tuh main swing tuh, seneng gue tuh dengarnya. Bahkan gue sambil kerja pun ikut. Bu, mau kemana nih? Makan dulu gitu. Gue mau diadu banteng. Salah memang gua, harusnya ngambil satu baris saja, harus satu baris. Tapi emang di sini nih, yang macet. Ya macetnya sampai pertigaan yang mau ke Silkwood, Silkwood, atau yang ke kanan itu ke arah Modern Land, yang tempat yang mau gua tuju nih. Ya ini amburadul. Biasanya sih gue di sini ambil kiri sih, nah, kayak gini. Karena di kiri tuh ada superhero, gitu. Nah jadi gue tuh senang sama swing karena beatnya cepet ya, daripada jazz ya melo-melo gitu. Mereka sih nggak banyak ngasih tips, tapi ada lah. Nah, terus overtime di housekeeping kalau malam tuh ngapain? Biasanya cuma bagiin coklat doang, sama mengganti handuk-handuk yang udah dipakai dari handuk-handuk yang udah dipakai gitu. Pokoknya ganti baru lah. Sama ngasih coklat di meja tidur di kasurnya. Biasanya kita ngelipat, kita atur lagi spray-spraynya, kan kadang-kadang mereka tuh tidur siang, atau ya lo tau lah ya bule yang siang kadang kali ini ya begituan juga lah gitu ya kan, berantakan. Jadi spray diatur lagi. Oh, spraynya nggak diganti, spraynya cuma dirapiin, dimasukin lagi, making bed biasa tapi nggak ganti spray. Lalu taruh coklatnya. Di ujungnya itu biasanya kita lipat, yang ujung yang mengarah pas di pintunya kita lipat, terus kasih coklat di atasnya, cepat aja. Dan
kadang-kadang ada mau yang oh saya mau 2 mau 3, nah biasanya itu gue dikasih tips kalau gue kasih roti. Terus itu menyalahi aturan kalau enggak lah, coklat disediakan banyak kan. Di hotel gue ada coklat factory juga mereka yang bikin, biasanya sampai jam 9. Tapi kalau biasanya kita udah selesai sebelum jam 9, kita nggak boleh pulang, kita makingin coklatnya dulu ke dalam box, baru jam 9. Apakah host keepernya banyak di malam? Enggak ada, mereka cuma backup aja. Jadi kalau ada kebutuhan, misalnya kebutuhan kayak ekstra bantal gitu, mereka atau ekstra pillow, ekstra bed gitu ya. Biasanya kalau ekstra bed sih udah disiapin dari siang ya. Biasanya udah dapat, supervisornya dapat informasi. Nah gue yang bawa ekstra bednya ke kamar-kamar yang dituju. Biasanya malam mereka nyari, oh minta extra pillow please, extra chocolate please gitu. Pokoknya kalau ada di pintu waktu kita overtime itu namanya, kalau overtime itu namanya turn down gitu. Kalau ada tulisannya jangan diganggu ya mendingan di skip aja, di skip, gak usah dimasukin. Ya biasanya mereka sudah tidur. Wah ya itu bagian dari cerita di 2006 dan 2007. Dan oh ya, biasanya kalau liburan itu, liburan harian itu, liburan di tengah minggu sama orang Indonesia itu nyewa mobil. Nyewa mobilnya biasanya di mana ya? Oh enggak nyewa sih. Kalau gue berbarengan libur sama orang yang dia punya mobil, nah tadi dia punya SIM dan dia bisa beli mobil di sana, kita pakai mobilnya dia, kita patungan bayar bensin, parkir kalau ada patungan lah pokoknya. Tapi kalau dia nggak bisa, kita nyewa mobil. Biasanya ada di kota berikutnya, namanya kota Hailey. Kita tuh naik bis terus nyewa di sana, di kota Hailey itu, di airport biasanya nyewanya di Enterprise, murah. Satu hari 24 jam lah pokoknya ya kita sewanya. Terus bensinnya harus balik seperti semula. Hanya di sore hari aja ya, karena siang tuh mulai rada panas gitu, jadi gue malas banget sih kita. Oke, terima kasih udah bersama gua nih perjalanan sambil nganter paketnya ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya, untuk membahagiakan gua dan keluarga gua. Terima kasih semua, selamat malam, check out.